Ibtu Rudiana dikabarkan sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek usai diperiksa tim Sus Mabes Polri. Hal ini dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, kata Ito Sumardi dikutip dari Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut Ito, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Dalam aturan kepolisian bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan persoalan hukum maka anggota itu akan dinonaktifkan sementara dari jabatannya, bukan dari status kepolisian, beber Ito. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen, Purn, Ogroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu polres. Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, jelasnya. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Bisa mengendalikan satu polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, kata Ogroseno. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Bagi saya menarik perhatian, peran seorang Aibtu seperti Pak Rudiana di Polres ini menurut saya sangat luar biasa, kata dia. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kita punya saksi yang lihat pengeroyokan, inisialnya R, kata Pitra Romadoni. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kasus Vina Cirebon kembali menghadirkan alur cerita baru dengan kehadiran saksi baru. Dalam perkembangan terbaru kasus kematian Vina dan Eki, muncul saksi berinisial R. R bercerita lengkap bagaimana awal mengenal Eki.
Keduanya saling mengenal karena orang tua merupakan aparat penegak hukum. Pertemuan awal itu rupanya berlanjut pada komunikasi intens antar keduanya. Lebih lanjut, saksi R membeberkan fakta perbuatan yang sempat dilakukannya secara bersama. Menurut saksi R, sebelum kejadian ia dan kedua korban sempat mengonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. R secara detail membeberkan kronologi pada saat itu. Sementara itu, pada saat hari kejadian, R mengaku diberi obat oleh Eki. R kemudian menjelaskan, jika setelah membeli obat-obatan, Vina pergi untuk menjemput Vina. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J tak berkutik ditegur sang jenderal. Kapolres inisial R ini disebut-sebut tidak menjawab telepon Susno 2J. Hal ini disayangkan oleh Susno 2J karena juniornya itu dianggap terlalu paranoid atau parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya itu diperiksa karena mengantar Susno 2J makan saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon beberapa waktu lalu. Tak hanya mengantar, anggota polisi di wilayah Cirebon itu juga ikut makan bersama sang jenderal. Mendengar itu, Susno 2J pun hanya tertawa dan heran. Padahal menurut Susno 2J, Kapolres inisial R itu harusnya bangga karena Susno 2J jadi saksi ahli pertama yang mewakili Polri. Kemudian ia pun akhirnya menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan Susno 2J sampai menelepon AKBP R namun tak kunjung mendapat jawaban. Ia berkelakar Kapolres itu berasal dari Konoha, yang mana jadi lokasi kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Seharusnya kata Susno, Kapolres R itu justru memberikan umpan untuk PK, bukan malah menganggap musuh. Bukan malah menutupi adanya kebenaran bahkan malah mencari pembenaran. Susno 2J pun meminta Kapolres inisial R itu segera ditindak oleh Kapolri. AKBP R ini diduga merupakan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto. Rano Hadianto menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sejak Juni 2023. AKBP Rano juga diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Peran AKBP Rano di kasus Vina Cirebon pun kini jadi pertanyaan publik. Terungkap jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah bertemu dan memeriksa secara langsung Ibtu Rudiana buntut kasus Vina Cirebon. Dari pertemuan tersebut, Kapolri akhirnya mencopot Ibtu Rudiana dari jabatan Kapolsek. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.